Halo Sobat Mahasiswa, aku Ulfa. Kali ini aku akan membahas topik yang sering menyita perhatian di kalangan ASN, yaitu mangkir kerja di ASN. Teman-teman tahu nggak sih bahwa fenomena mangkir kerja di ASN itu menjadi salah satu masalah yang paling serius dan juga bisa mengganggu pelayanan publik dan juga mencoreng profesionalisme di ASN. Nah, sebelum memasuki topik yang akan dibahas, teman-teman harus tahu dulu nih etika ASN atau aparatur sipil negara tersebut. Yang mana etika ASN itu merupakan seperangkat nilai moral, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat. Etika ini mengatur bagaimana seorang ASN bersikap dan berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai bagian dalam institusi pemerintahan. Seperti apa ASN itu bisa dikatakan mangkir kerja apabila ia tidak hadir di tempat kerja tanpa alasan yang sah dan juga tanpa pemberitahuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi rekan-rekan sekalian, mangkir itu artinya ketidakhadiran dan tugas tanpa alasan yang sah. Menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS atau ASN ini diwajibkan untuk hadir sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Kalau sampai mangkir selama 10 hari berturut-turut atau akumulatif dalam 1 tahun, itu termasuk pelanggaran berat dan hukumannya bisa sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Karena mangkir itu melanggar kode etik ASN, terutama dalam 3 hal. Yang pertama tentang integritas, yang kedua profesionalisme, dan yang ketiga keteladanan. Tapi kenapa sih seseorang itu bisa mangkir kerja? Mungkin karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, mungkin masalah pribadi seperti kesehatan atau juga konflik keluarga. Yang kedua tentang lingkungan kerja yang kurang kondusif, dan yang ketiga kurangnya motivasi. Selanjutnya, etika ASN yang mangkir kerja dapat ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. ASN yang melanggar atau yang mangkir kerja akan melanggar nilai tanggung jawab moral dan spiritual, karena ASN seharusnya bekerja dengan niat ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan tanpa alasan mencerminkan sikap yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab secara spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mangkir kerja berarti mengabaikan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN itu seharusnya melayani masyarakat yang adil dan beradab. Mangkir bisa menyebabkan pelayanan terganggu yang merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ketidakhadiran ASN bisa mengganggu kerja tim dan solidaritas antar pegawai. ASN adalah bagian dari satu kesatuan sistem pemerintahan. Mangkir kerja tanpa alasan yang sah menunjukkan kurangnya loyalitas dan komitmen terhadap institusi dalam negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ASN yang mangkir mengabaikan proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Sebagai pelayanan rakyat, ASN ini seharusnya aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dan pengambilan keputusan. Dan juga mangkir berarti tidak menjalankan peran dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mangkir kerja bisa berdampak pada ketidakadilan dalam distribusi pelayanan publik. ASN dibayar oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada semua warga. Jika mangkir berarti tidak memberikan kontribusi tetapi tetap menerima gaji yang mencederai prinsip keadilan. Jadi ASN yang mangkir kerja itu atau melanggar etika kerja berdasarkan kelima sila Pancasila
karena mencerminkan ketidakdisiplinan, tidak bertanggung jawab, dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perilaku dan tanggung jawab profesionalisme. Nah, kira-kira apa ya solusinya? Nah, solusinya itu yaitu dapat memberikan peringatan atau pembinaan, tetapi kalau pelanggarannya terus berulang, tentu harus ada sanksi sesuai dengan peraturan, tapi ingat, pencegahan lebih penting. Nah, jadi caranya yang bisa dilakukan yaitu pertama, memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dan yang kedua, membangun budaya kerja yang positif. Dan yang terakhir, yaitu memberikan penghargaan untuk ASN yang berpartisipasi. Dan yang paling penting, ASN itu perlu memahami bahwa tugas mereka adalah amanah untuk melayani masyarakat. Nah, dari pembahasan tadi dapat diambil pelajarannya ya, karena mangkir kerja itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika disiplin ASN yang berdampak serius terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Faktor penyebabnya beragam, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan kinerja dan sistem birokrasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan, penegakan aturan, serta pendekatan manusiawi untuk menangani masalah ini. Jadi, untuk aparatur sipil negara, jangan mangkir kerja ya. Datang tepat waktu, bekerja sepenuh hati. Disiplin itu bukan berat, tetapi bentuk pengabdian nyata untuk bangsa.